Tuhan. Ketika Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus sang bayi di Kenisah, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang sang bayi. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibunda Yesus, "Sesungguhnya putra ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita ini ada dua pilihan bacaan Injil. Yang satu dari Injil Yohanes ketika Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada muridnya dengan, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Dan Injil yang tadi saya bacakan, saya sengaja memilih untuk bacaan yang dari Injil Lukas untuk menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang akan dialami Bunda Maria ini sudah diketahuinya sejak awal. Kenapa? Karena Yesus waktu itu kan baru dipersembahkan ke Kenisah, berarti Yesus masih kecil, masih dalam usia bayi, dan Simeon menyampaikan kepada Maria, "Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Dan inilah yang bagi saya mengagumkan dari seorang Bunda Maria. Dia tahu dia mendapat anugerah besar menjadi Bunda Penebus. Sekarang pun kita selalu mengatakan menerima kabar sukacita, selalu menjadi ibu teladan orang beriman. Kita tahu itu dan kita memuji Bunda Maria. Tetapi dalam perjalanan hidupnya kita lihat sendiri bahwa menjadi Bunda Penebus itu ternyata ya tidak mudah, dan tidak selalu kemudian menjadi orang terdekat Yesus kemudian ikut mulia di dunia ini. Kenapa? Karena Yesus sendiri juga membawa misinya bahwa kemuliaan atau keselamatan tidak didasarkan pada posisi atau pada kemuliaan di dunia ini, dan itu pun terjadi pada Bunda Maria. Saya itu sempat mikir-mikir dalam perenungan saya, mengapa ya Yesus tidak menjadikan Bunda Maria atau Santo Yosef ini mulya gitu loh di dunia itu, uripe penak, duwe pesawat misalnya gitu-gitu. Jadi maksudnya itu enak gitu loh di dunia ini, tidak perlu mengalami hal-hal yang susah. Yang susah Yesus saja gitu loh, tapi orang tuanya tidak perlu. Tapi ternyata memang ya ini sebuah hal ingin menunjukkan bahwa keselamatan dari Kristus itu perlu dengan perjuangan. Ya bukan berarti bahwa Bunda Maria lalu segala-galanya buruk, tidak. Tentu ada kebaikan dalam hidupnya, banyak rahmat yang diterimanya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa dalam perjuangan iman kita pun diajak untuk merasakan keselamatan, kasih dari Tuhan, mungkin dalam perjuangan, mungkin dalam penderitaan. Karena kenapa? Kadang-kala minimal saya, kalau kita mengalami banyak hal yang tidak enak di dunia ini tuh kadang-kala berpikirnya lalu dengan mudah, kok Tuhan tidak sayang sama saya ya, padahal saya sudah begini, sudah begitu, sudah dekat ini, sudah dekat itu. Nah ini Bunda Maria loh, Bunda Maria justru mengalami duka cita. Kurang dekat apa Bunda Maria dengan Yesus? Maka semoga dengan perayaan ini, bagaimana perayaan Bunda Maria berduka cita, kita juga menyadari bahwa iman kita, keselamatan dari Kristus bukan masalah kehidupan yang enak atau tidak di dunia ini. Kalau kita dalam hidup beriman mengalami perjuangan, mengalami hal yang mungkin tidak enak, kita tidak dengan mudah kemudian mengatakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak sayang kepada saya? Atau kemudian juga membanding-bandingkan, kalau orang yang hidupnya enak di dunia ini, wah kae wonge kanugrahan Gusti, kalau yang tidak enak lalu kae mesti adoh saka Gusti. Tidak begitu. Karena apa? Karena yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjalani iman kita dalam hidup sehari-hari, bagaimana kemudian kita bisa mensyukuri kehidupan kita di tengah mungkin kebaikan maupun keburukan, seperti Bunda Maria yang sadar anugerah besar sebagai Bunda Kristus, tetapi juga sadar perjuangan besar untuk terus ikut bersama salib Kristus. Semoga iman kita diteguhkan oleh Bunda Maria sendiri yang mau berduka cita meskipun juga menerima anugerah yang besar sebagai Bunda Penebus. Kita hening sejenak, berdoa kepada Tuhan, mohon doa pula dari Bunda Maria
agar kita bisa menjaga iman kita dalam situasi apapun. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.